Hai semua, dengan baru Space di sini. Belakangan ini emang lagi viral banget ya tentang Daechang atau usus sapi besar Korea. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau misalnya kita bikin Daechang tapi dari usus sapi lokal yang biasa kita sebut dengan iso atau tamusu? Bakal gimana sih jadinya? Yuk kita mulai. Di sini aku udah beli usus sapi lokalnya atau tamusu di pasar ya. Tapi kalau misalnya di pasar itu cuma ada satu jenis doang. Tapi kita bakal cobain buat bikin Daechangnya pakai ini ya. Pertama-tama kita bakal buka ikatan tali yang ada di ususnya ya. Nah, kalau misalnya udah dibuka talinya, bentukannya tuh bakal kayak gini. Jadi di bagian luar ususnya itu dia penuh lemak gitu ya, yang putih-putih ini tuh lemaknya. Jadi kalau misalnya Daechang itu sendiri, sebenarnya bentukannya juga mirip kayak gini ya, cuman bagian luarnya itu dia tuh dibalik. Jadi lemaknya itu ada di dalam, sedangkan bagian dalam ususnya itu dia tuh ada di luar. Jadi hasilnya tuh kayak mulus gitu ya. Di sini aku bakal nyobain buat balikin ususnya ini dengan dua cara ya. Untuk cara yang pertama itu kita bakal pakai bantuan tongkat gitu ya, bisa tongkat besi ataupun tongkat kayu. Di sini karena aku punyanya tongkat kayu, makanya di sini aku bakal pakai tongkat kayu ya, yang ukurannya juga nggak terlalu besar. Jadi kita tinggal masukin aja ususnya sampai semua bagiannya itu dia masuk ya ke tongkatnya, baru kita nanti tinggal tarik sehingga bagian luarnya itu dia bisa masuk ke dalam ya, dan bentuknya tuh bakal jadi kayak gini. Ini tuh mirip sama Daechangnya kan, cuman ukurannya emang lebih kecil ya. Untuk cara yang kedua di sini tuh aku nggak pakai alat ya, jadi benar-benar pakai jari aja. Nah, pertama-tama kita gunting-gunting dulu bagian lemak yang ada di pinggirnya. Ini tuh biar masukin bagian luarnya itu dia tuh lebih gampang. Dan kalau misalnya ada bagian yang kotor, kita tinggal gunting aja. Nah, kemudian kalau misalnya ada bagian yang bolong atau bagian yang robek di ususnya, kita bisa potong itu dan kita bakal pakai itu nanti ya. Nah, kalau misalnya kita pakai cara manual dengan pakai jari langsung itu, ususnya itu jangan terlalu panjang ya, karena kita pakainya jari langsung, makanya buat nyilepin ke dalamnya itu agak sulit kalau misalnya dia terlalu panjang. Makanya di sini aku potong-potong ususnya itu biar nggak terlalu panjang juga. Jadi biar lebih gampang masukin bagian lemaknya ke dalam bagian dalam ususnya ya. Nah, nanti tuh jadinya bakal kayak gini. Kalau misalnya kita udah balikin semua, di sini aku bakal rendam dulu ususnya menggunakan jeruk lemon dan juga garam ya. Dan kemudian kita tunggu ini selama 15 menit. Kalau misalnya udah 15 menit, kita tinggal bilas ini dan kita masukin freezer selama setengah jam ya. Nah, kalau misalnya udah setengah jam di freezer, ususnya itu dia bakal lebih sedikit beku gitu ya. Jadi teksturnya itu agak keras gitu, tapi nggak terlalu keras juga. Pertama-tama aku bakal cobain ini dengan cara dipanggang di oven selama 30 menit di suhu 200 derajat Celcius ya, dengan api atas dan api bawah. Untuk manggangnya itu di sini selain pakai loyang, aku juga pakai aluminium foil ya, karena kalian bisa lihat sendiri di sini kan, kalau lemak-lemak yang ada di dalam ususnya itu dia tuh bakal keluar gitu. Dan kalau misalnya nggak pakai aluminium foil, takutnya lebih susah gitu dibersihinnya. Jadi di sini biar lebih gampang aja sih buat ngebersihin loyangnya. Selama masak ususnya itu, aku bakal bolak-balikin juga ususnya sampai dia itu benar-benar kering ya, dan kita nanti bakal lihat gimana hasilnya. Nah, kalau misalnya udah 30 menit di oven, hasilnya tuh bakal kayak gini ya. Jadi warnanya itu sedikit kecoklatan gitu. Tapi ususnya itu bener-bener menciut banget ya, jadi bener-bener kecil banget. Kemudian selanjutnya aku bakal cobain cara memasak Daechangnya itu dengan cara dipanggang di wajan biasa gini ya. Aku bakal panggang ini di api sedang sampai Daechangnya itu dia benar-benar mateng dan warnanya berubah menjadi sedikit kecoklatan ya. Nah, bedanya kalau misalnya masak di wajan itu, dia tuh harus sering banget dibolak-balik gitu ya, karena kan apinya itu panasnya itu cuman dari bawahnya doang kan, jadi panasnya itu dia nggak merata. Dan kalau misalnya kita nggak bolak-balik itu, dia tuh bakal cepet gosong. Beda kalau misalnya di oven. Kalau misalnya di oven itu, karena aku setelnya juga api atas bawah, makanya masakannya itu dia bisa lebih sempurna ya. Tapi nanti kita bakal lihat aja ya gimana hasil akhirnya. Nah, ini dia perbedaan
antara usus yang dimasak dengan oven dan usus yang dimasak dengan wajan. Kalian bisa lihat sendiri kan, kalau misalnya usus yang dimasak di oven itu dia tuh lebih mengerut gitu ya, dan warnanya nggak secoklat yang dimasak di wajan. Dan kalau misalnya kita lihat gimana teksturnya, di sini aku bakal potongin ususnya, dan kalian bisa lihat sendiri kan, kalau bagian luarnya itu dia tuh kering banget gitu, kayak keripik gitu sih. Nah di sini aku bakal cobain makan ususnya ya. Dan ternyata kalau misalnya yang dimasak di oven itu dia tuh bener-bener crispy banget dan mirip banget rasanya sama keripik usus ya. Tapi bagian dalamnya itu emang lemaknya dia tuh nggak mencair gitu ya, kayak yang di mukbang-mukbang itu. Karena kan ini udah dari tadi juga, jadi lemaknya keburu dingin lagi dan dia keburu mengeras lagi. Nah ini kalau misalnya usus yang dimasak dengan wajan, warnanya itu lebih kecoklatan gitu kan, lebih mirip sama decang yang biasa di video itu. Cuman waktu aku potongin pakai tangan itu ternyata dia tuh sedikit alot gitu. Dan waktu aku cobain, ternyata teksturnya itu juga sama ya, dia crispy tapi nggak se-crispy yang di oven ya. Jadi kalau misalnya dimasak di wajan itu, khususnya itu sedikit lebih alot gitu. Kalau misalnya yang dimasak di oven, karena dia bener-bener garing banget, makanya dia tuh nggak alot sama sekali dan nggak bau sama sekali ya. Beda sama yang dimasak di wajan. Karena dia juga teksturnya nggak segaring yang di oven, makanya masih ada sedikit bebauan gitu ya. Dari video ini kita bisa ambil kesimpulan kan, kalau misalnya usus yang dijual di pasaran itu yang biasa dikenal dengan iso atau tamusu sebenarnya beda banget ya sama decang, karena decang itu ukurannya dia lebih besar dan lemaknya juga dia lebih banyak ya dibandingkan dengan iso atau tamusu ini. Dan kalau misalnya kita bikin buat decang, ukurannya itu bener-bener bakal menciut banget, bahkan bentuknya itu lebih mirip makaroni sih kalau kata aku, karena decang itu usus besar yang ukurannya bahkan bener-bener gede banget dan lemaknya juga bahkan banyak banget ya dibandingkan dengan iso atau tamusu ini. Jadi makanya kalau misalnya orang-orang yang mukbang decang, waktu makan decangnya itu lemaknya itu sampai bener-bener lumer banget kan, karena banyak banget lemaknya, makanya waktu dia dipanasin itu dia itu bakal mencair ya. Tapi karena dia lemak, makanya kalau misalnya decangnya udah dingin, lemaknya itu nggak akan mencair lagi sama kayak iso atau tamusu yang aku masak di sini. Waktu aku potongin ususnya, lemaknya itu kan nggak mencair gitu kan, karena ususnya itu udah lama gitu aku masaknya. Jadi kayak ada selang setengah jam gitu, makanya ususnya itu dia keburu dingin dan keburu padat lagi. Nah, sekarang kalian gak penasaran lagi kan perbedaan antara tamusu dan juga decang. Jadi, apa kalian tertarik buat bikin ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, share, dan komennya. Sampai jumpa lagi.